Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan mengenai gerak lurus bagian kedua, yaitu gerak lurusnya dalam bentuk vertikal ya. Oke, langsung saja Bapak akan jelaskan mengenai gerak lurus dalam bentuk vertikal. Oke, dalam bentuk vertikal kayak gimana saja. Oke ya. Pertama itu kita akan membahas mengenai yang namanya gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Adalah dimana benda bergerak vertikal ke bawah tanpa melalui kecepatan awal. Jadi kalau misalnya ini ada dasar ya, ini ada benda. Nah, dengan sendirinya pada ketinggian h tertentu benda ini jatuh ke bawah ya, tanpa ada kecepatan awal. Jadi syaratnya dia itu V0 nya itu adalah 0 ya, V meter per sekon. Kemarin Bapak pakai V1 ya. Oke, kita teruskan saja pakai V1 biar tidak bingung kalian. V1 ya. Nah, kalau dalam gerakan vertikal kecepatannya itu tetap ya. Dalam gerakan vertikal itu kecepatannya tetap. Percepatannya itu adalah G ya, karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ingat, kalau benda itu jatuh ke bawah, maka itu G nya adalah positif. Kalau bendanya itu bergerak melawan gravitasi, maka G nya negatif. Itu saja ya. Jadi kamu tinggal berubah. Contoh dari gerak jatuh bebas itu kalau misalnya buah ya dari pohon tiba-tiba jatuh gitu, atau seseorang melepaskan benda dari ketinggian tertentu. Nah, itu namanya gerak jatuh bebas, dimana gerak vertikal dengan kecepatan awalnya adalah 0 ya, kecepatan awalnya. Alhasil rumusnya yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas, kita ketahui bahwa rumus dari GLBB dulu lah ya. Ini GLBB. Di GLBB itu kita kenal yang namanya rumus V2 sama dengan V1 ditambah A kali T, kan gitu ya. Di gerak jatuh bebas sama saja ya, berarti V2 sama dengan V1 plus G kali T. Cukup itu saja ya. Ini rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama ya. Ini rumus yang pertama. Oke. Rumus yang kedua kita kenal di GLBB itu ada S sama dengan V1 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Nah, di gerak jatuh bebas ada juga. Oh ya, Bapak belum menjelaskan mengenai penyederhanaan rumus yang pertama. Nah, penyederhanaan rumus yang pertama. Pada rumus yang pertama kita ketahui bahwa V1 itu adalah 0, kecepatan awalnya 0. Jadi nanti V2 itu sama dengan G kali T saja ya. Kecepatan akhir adalah G kali T.
kayak gini. Sampai sini aja. Nah, di GLBB itu ada rumus yang namanya S jarak sama dengan V1 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, di gerak jatuh bebas rubah S itu jarak. Nah, bukan jarak tapi H ketinggian, berarti H sama dengan V1 kali T plus setengah G kali T kuadrat. Karena V1 itu nilainya 0, maka H sama dengan setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, nih rumus yang kedua. Ini rumus 1. Ini rumus kedua. Rumus ketiga di GLBB itu dikenal dengan rumus yang ini kan. Kita pelajari 2A kali S sama dengan V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat gitu ya. Nih, kalau seperti ini maka gimana ya? Tinggal rubah aja 2 kali G kali H sama dengan sama V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, ini rumus ketiga. Jadi ada 3 rumus ya yang kalian harus hafalkan. Nah, apa itu V1? V1 itu adalah kecepatan awal ya. Apa itu V2? Kecepatan akhirnya. Apalagi H, apa itu H? H itu tinggi benda. Apa itu T? Lama waktu ya. Apa itu G? Percepatan gravitasi. Tetap ya, kalau di gerak jatuh itu nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu yang pertama mengenai gerak jatuh bebas. Oke, selanjutnya yang kedua, gerak jatuh ke bawah ya. Berarti kalau gerak jatuh ke bawah, P1-nya itu ada ya. Ada kecepatan awalnya. Berarti kalau ada kecepatan awal, rumus-rumusnya yang mana? Yang tadi, tapi V1-nya ada ya. Jadi rumus yang ini ya. Nah, yang ini tuh ada. Berarti V2 sama dengan V1 tambah G kali T. H sama dengan V1 kali T plus setengah G kali T kuadrat. 2 kali G kali H sama dengan V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Jadi, nah, gerak jatuh bebas itu seperti itu. Pokoknya kalau gerak jatuh bebas itu ada kecepatan awal ya. Dijatuhkan, dilemparkan ke bawah, atau sebuah roket meluncurkan. Nah, itu kan ada kecepatan awalnya. Dan ketiga adalah gerak vertikal ya. Kalau gerak vertikalnya yang mana? Gerak vertikal ke atas ya. Nah, kalau gerak vertikal ke atas, otomatis si benda tersebut awalnya di bawah ya, dilempar ke atas. Berarti di sini wajib ada V1-nya ya. Ketika benda itu bergerak ke atas, ini ke atas, maka pada momen tertentu sebelum jatuh, maka V2-nya adalah 0. Jadi kecepatan akhirnya pada titik puncak. Nah, di sini misalnya puncak ya. Benda itu diam dulu, maka kecepatan akhir untuk gerak vertikal ke atas itu adalah 0 ya. Gitu, gerak vertikal. Rumusnya ya sama rumusnya semua, tapi ingat
dia pakai minus ya, karena dia melawan gravitasi. V1 min G kali T. Terus H sama dengan V1 kali T min setengah G kali T kuadrat. 2 kali G kali H sama dengan V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat. Tinggal dibalikan ya. V1 nya di depan. Kalau ini kan V2, ini kan V2. Di depannya hal ini V1 yang di depan. Nah, itu untuk rumus gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas ya, dia melawan gravitasi. Nah, dari rumus-rumus ini, jadi yang paling penting kalian harus menghafal rumus dari awalnya ya. Rumus apa? Rumus dari GLBB ya. Intinya ini aja. Kalau kalian hafal ini, nanti tinggal masukkan ke gerak jatuh bebas, kemudian gerak jatuh ke bawah, dan gerak vertikal ya. Hafalkan ya, rumusnya adalah V2 sama dengan V1 plus A kali T. H sama dengan H. Karena ini kan GLBB ya, bukan H tapi S ya. S sama dengan V1 kali T plus setengah A kali T kuadrat. 2 kali A kali S sama dengan V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Ini yang penting ini ya. Kalau kalian hafalkan ini, insya Allah kalian bisa hafal dari rumus-rumus yang lain. Tinggal apa? Tinggal kalian masuk-masukkan. Kalian rubah awalnya A jadi G, awalnya H, awalnya S jadi H, itu aja. Ini konsepnya ya. Konsepnya G ya, G positif, ada G negatif. G positif bendanya ke bawah, G negatif bendanya ke atas. Itu saja yang membedakan dari semua ini ya. Oke, Bapak anggap kalian sudah memfausnya, kemudian kalian catat ya. Oke, Bapak anggap kalian sudah mencatat. Kita akan ke contoh soal ya. Kita akan ke contoh soal. Contoh soalnya misalnya pakai gambar saja ya, biar kalian memahami. Oke, kita pakai gambar. Misalnya di sini, oke, kita bagi dua. Oke, ini ada gedung ya. Kita anggap saja gedung. Ini ada tanahnya, ya. Ada gedung, gitu ya. Itu di sini ada benda, ada bola ya. Ada bola. Bola jatuh ke bawah. Nah, kita contohkan gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas ya, gitu ya. Sebuah bola mula-mula diam, kemudian jatuh dari ketinggian sebuah gedung, di mana gedung itu tingginya adalah misalnya 45 meter. Tentukanlah bola tersebut lama di udaranya ya. Pertanyaannya adalah lama waktu sampai ke tanah. Yang A. Yang B, kecepatan saat akan sampai ke tanah ya. Ini posisi awalnya di atas, kemudian posisi akhirnya dia akan menyentuh tanah. Berapakah lama waktu di perjalanan ini, dan berapakah kecepatan saat akan sampai ke tanah. Nah, ingat bahwa kalau tidak diketahui G-nya, pasti G-nya 10 ya. Kita kan gunakan G-nya 10. Pertanyaannya lama waktu, pakai rumus yang mana? Untuk menentukan lama waktu berarti kita gunakan rumus
rumus ini aja ya, rumus kedua ya. Nah, diketahui H-nya adalah 45 meter. Kemudian V1-nya sama dengan 0 ya, karena kecepatan awalnya tidak ada. Dan ditanyakan apa? Yang A itu ditanyakan T ya, T dulu. Tanyakan T, berarti kita gunakan rumus kedua aja ya. Rumus kedua itu adalah H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Hanya 45 setengah kali berapa? G nya 10 ya. Nah, G nya 10 meter per sekon kuadrat kali T kuadrat. Oke. Setengah kali 10 aja dulu berapa? 5 ya. Kemudian ini kan perkalian, 5 suruh pindah ke sini, jadi apa? Bagi ya, 45 dibagi 5, T nya kan T pangkat 2 nya sendiri, hasilnya berapa? 45. Boleh kita balikan ya, T kuadrat sama dengan 45 dibagi 5, T kuadrat sama dengan 45 dibagi 5 ya 9 ya, T. Nah, pangkat 2 kalau dipindahkan jadi akar ya, berarti 3. Di 3 detik ya, benda itu sampai tanah. Jadi si bola tersebut sampai tanah. Maka berapakah kecepatan saat akan mencapai tanah? Berapa kecepatan saat akan mencapai tanah? Berarti yang tanya V2 nya ya. V2 sama dengan V1 tambah G kali T. V2, V1 nya nggak ada, berarti G kali T. G nya berapa? 10, T nya 3, berarti kecepatan akhirnya adalah 30 meter per sekon ke bawahnya. Nah, gampang kan ya? Gampang, nggak susah. Itu contoh dari gerak jatuh bebas. Contoh gerak vertikal ke bawah. Berarti kalau gerak vertikal ke bawah ada kecepatan ya. Silahkan di pause, kemudian kalian catat ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan contoh yang kedua mengenai gerak jatuh ke bawah. Kalau tadi jatuh bebas ya, kalau sekarang jatuh ke bawah. Nah, kita contohkan. Misalnya di sini ada pesawat jet. Pesawat jet gimana nih pesawat jet? Nah, gitulah. Pesawat jet, kemudian dia menjatuhkan kita anggap saja menjatuhkan sebuah roket ya, sebuah roket dengan kecepatan satunya adalah 200 meter per sekon. Di bawah itu ada tank ya, ada tank ini gitu ya, ada tank. Ada tank, kemudian dalam waktu 5 detik kemudian tank itu hancur ya. Nah, nanti hancur setelah dibom oleh pesawat. Nah, paham ya? Jadi ada pesawat, kemudian dia menjatuhkan sebuah roket dengan kecepatan awalnya 200. Selama perjalanan di jalan 5 detik ya, dengan G nya 10 meter per sekon kuadrat, maka si tank yang ada di bawah itu hancur karena dikenai oleh sebuah roket. Pertanyaannya adalah yang A, ketinggian ya, ketinggian
antara pesawat dengan tank. Berapa tingginya nih? Berapa nih? Berapa nih H-nya? Berapa H-nya? Kemudian B, kecepatan akhirnya. Akhirnya berapa? Ini soal Bapak tembak-tembak saja ya. Langsung saja, nggak ada hitungan-hitungan dulu. Nah, pakai rumus yang mana untuk menentukan ketinggian? Ada T, ada V1. Berarti rumus masih tetap ya, rumus kita gunakan rumus ke yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Kan diketahui nih kecepatan awal, kemudian T-nya dan G-nya. Yang ditanyakan yang A itu adalah tingginya ya, dan yang B adalah V2-nya. Maka A sama dengan V1 kali T plus setengah G kali T kuadrat. V1-nya 200, T-nya 5 detik ya, tambah setengah G-nya 10, T-nya 5 detik pangkat 2 kali 5 10, nah nolnya ada 2, ditambah setengah kali 50 5 kali 5 pangkat 2 5 dengan 1000 ditambah berapa tuh? 125, berarti 1125 meter ya. Nah, ini adalah ketinggiannya, 1125 meter ketinggiannya. Dan yang ini yang A. Dan yang B-nya pakai yang ini, V2 sama dengan V1 tambah A kali G kali T ya. Kecepatan awalnya 200, G-nya 10, T-nya 5, 200 tambah 50. 250 meter per sekon ya kecepatan akhirnya. Jadi benda itu semakin ke bawah semakin cepat ya, dengan dipercepat 10 meter per sekon. Oke, bisa dipahami sampai sini untuk gerak jatuh ke bawah. Terakhir ya, sebelum kita akhiri, terakhir itu silahkan catat dulu ya untuk terakhir, yaitu gerak vertikal ke atas ya, gerak vertikal ke atas. Seru gerak vertikal ke atas itu. Oke, kalau sudah kalian catat, nah, Bapak hapus. Oke, gerak jatuh. Oke, ada sebuah benda ditembakkan ke atas dengan kecepatan awal misalnya 40 meter per sekon ya. Kemudian dia nyampe ke titik tertinggi. Nah, kalau titik tinggi V2 nya adalah 0 ya. Kemudian bola itu jatuh lagi ke bawah ya. Nah ini untuk aksi pertama ya, aksi ke-1. Ini aksi kedua. Aksi kedua itu ketika bola di atas, maka bola itu akan jatuh lagi ke bawah ya. Nah, ketika di atas maka kecepatannya menjadi V2 aksen ya. V1 aksen adalah 0. Kenapa? Karena pada puncak tertinggi kecepatan akhirnya adalah 0. Maka di sini jadi gerak vertikal ke atas. Kalau di sini menjadi gerak jatuh bebas ya. Nah, jadi ke bawah yang ini. Oke. Jadi ketika bola itu dilemparkan ke atas, ada dua fenomena, ada dua aksi, ada dua peristiwa. Yang peristiwa pertama itu
dia ke atas, yang kedua itu dia turun ke bawah. Tapi pada saat turun ke bawah dia menjadi gerak jatuh bebas ya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah waktu sampai ke puncak ya, waktu sampai puncak. B, ketinggian bola sampai ke maksimum, ketinggian maksimumnya. C, waktu ke bawah, jadi waktu udah ke atas turun ke bawah ya, waktu ke bawah. D, kecepatan akhir saat akan sampai ke tanah. Kata-katanya ini ya, banyak banget ya. Akhir, kecepatan akhir saat akan sampai ke tanah. Pokoknya bola itu sedetik lagi, satu momen lagi dia mau sampai ke tanah, berapa kecepatan akhirnya? Oke, kita jawab yang pertama. Waktu sampai ke puncak, berarti yang ditanya T. Pakai rumus yang ini, H ya. Karena yang ditanyakan adalah waktu, maka kita gunakan rumus yang pertama saja ya. V2 sama dengan V1 min G kali T. Ingat ya min. V2 nya 0 ya, V1 nya adalah 40, G nya 10, T ya. 0 sama dengan 40, langsung saja ya. Nah, 40 pindah ke sini menjadi 0 kurangi 40 ya, sama dengan min 10 T. Min 40 sama dengan min 10 T. Min ketemu min, coret saja. 40 ini kan perkalian, pindah ruas jadi bagi, sama dengan T. Jadi T itu sama dengan sini 4 detik ya, 40 bagi 10. Jadi waktunya adalah 4 detik saat nyampe di puncak. Yang B, ketinggian bola ya, pakai rumus ini, H sama dengan V1 kali T min setengah GT kuadrat. V1 nya 40, T nya udah dapat tadi berapa? 4 kurangi setengah kali 10, 4 kuadrat. 4 kali 4 16 tambah 0 160, 5 setengah kali 10 5, 4 pangkat 2 berarti 16. 160 dikurangi 5 kali 6 30, 1 kali 5 5, 80 ya, berarti 80 meter ketinggiannya, ketinggian maksimumnya 80 meter. Sekarang yang C, waktu ke bawah. Nah, kalau di sini gerak jatuh bebas, rumus gerak jatuh bebas apa? H sama dengan setengah GT kuadrat. H nya tadi dapat 80 kali 12 kali 10 kali T pangkat 2 ya. Ini nolnya kita coret saja ya, ini 0 coret. Nah, berarti 8 sama dengan setengah kali T pangkat 2. Nah, setengah kalau pindah ruas, ini kan 2 di bawah pembagian, pindah ruas jadi kali, berarti 8 dikali 2, 1 kali T ya, T kuadrat ya, 16 kuadratnya pangkatnya 2, pindahkan menjadi 16 ya. Akar dari 16 adalah 4 detik ya. Jadi turun juga sama ya, 4 detik. Naik 4 detik, turun 4 detik. ABCD
Nah, dan terakhir adalah D, kecepatan akhir pakai yang ini, V2 sama dengan G kali T. G-nya 10, T-nya 40 meter per sekon. Apa yang kalian bisa simpulkan di sini adalah, lihat, ketika bola ini gerak vertikal ke atas, maka waktunya adalah 4 detik. Dan ketinggiannya adalah 80 meter. Waktu untuk turun juga sama dengan waktu dia naik, tuh, 4 detik. Maka kecepatan yang akan menyentuh tanah juga sama dengan kecepatan mula-mula dia akan bergerak. Seperti itu ya. Berarti total perjalanan bola tersebut ya, kalau ada misalnya BCDE misalnya ya, waktu total di udara. Nah, jadi kalau di udara ya T-nya itu adalah T1 tambah T2. T1 4, T turunnya 4, T naiknya 4, T turunnya 4, itu 8 detik. Saat benda tersebut nyampe dari mulai naik dan sampai turunnya. Oke. Nah, begitulah mengenai fenomena gerak jatuh bebas. Dari fenomena gerak jatuh bebas ini atau gerak vertikal ini, tentunya kita mengambil pelajarannya itu kita bisa menghitung ketinggian sebuah benda, kita menghitung ketinggian sebuah gedung tanpa harus menghitung gedungnya. Ya, dengan rumus dari gerak jatuh bebas saja kita bisa menentukan ketinggian benda tertentu ya. Oke, sampai sini dululah pertemuan kita. Lanjut, habis ini kita kuis. Dari Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.